Haleluya. Puji Tuhan, hari ini kita berbahagia, Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, karena kita akan menyambut satu keluarga baru lagi di dalam gereja kita, dalam keluarga saudara sendiri dan maupun di masyarakat kita. Nah, jadi hari ini saya ingin membagikan firman Tuhan kepada kita dalam pernikahan yang berbahagia hari ini, yaitu judul firman Tuhan, prioritas saya di dalam pernikahan. Haleluya. Saudara-saudara, orang lahir, orang sekolah, kemudian dia bekerja, dan sekarang orang itu menikah, ya. Setelah itu dia melanjutkan dalam rumah tangga dan kemudian selesai, ya, kembali ke rumah Bapa. Dalam kehidupan yang kira-kira 60, 70, paling tinggi 80 tahun, yang paling tinggi juga bisa 100 tahun, ya. Apa yang harus dilakukan dalam pernikahan, khususnya bagi kedua kekasih ini? Ya, kita akan belajar bersama-sama prioritas di dalam pernikahan. Dan juga saya berbicara kepada saudara-saudara yang sudah menikah maupun saudara-saudara yang nanti akan memasuki pernikahan, kiranya firman Tuhan ini memberkati saudara, ya. Saya senang kita bisa ada dalam pernikahan ini, karena Tuhan Yesus sendiri itu pun ada di dalam suatu pernikahan di Kana sebelum dia memulai pelayanannya. Nah, saudara-saudara, bertepatan dengan hari ini adalah hari kenaikan dari Tuhan Yesus. Jadi gampang sekali mengingat, ya. Kira-kira kalau pria itu paling susah hafal tanggal pernikahan, percaya ya saudara. Jadi ini calon istri berliana ini kalau 10 tahun lagi akan datang atau bahkan 7-5 tahun yang akan datang, tanggal pernikahan kita tanggal berapa ya sayang? Biasanya laki-laki suka lupa. Haleluya, ya. Tapi hari ini Bapak Sugi ini tidak akan lupa. Wah, saya ingat pernikahan saya itu, yaitu di tanggal 13 Mei tahun hari kenaikan Tuhan Yesus 2021. Wah, itu dia. Jadi bisa langsung menjawab pernikahan. Karena biasanya perempuan itu sensitif. Masa tanggal pernikahan kita aja kamu nggak tahu, kamu udah lupa ya sama saya. Nah itu ya. Jadi hal-hal yang kecil biasanya nanti jadi besar. Soal tanggal pernikahan, soal tanggal kelahiran istri, kelahiran anak biasanya jadi besar, ya. Karena pria itu biasanya lupa yang kecil-kecil, tapi yang besar-besar selalu ingat, ya. Untuk beli beras pasti ingat, jangan khawatir. Untuk urusan rumah tangga, wah itu pria paling luar biasa, ya. Untuk mengongkosi istri, anak-anak, pria pasti bisa diandalkan. Tapi jangan tanya yang kecil-kecil, makanya istri harus ingatkan, ya. Terus jangan cuma tanya, pernikahan kita hari kenaikan Tuhan Yesus loh. Oh iya, ya. Nah itu ya saudara, kita ingat sama-sama hari kenaikan Yesus itu hari yang luar biasa. Tanggalnya bisa berubah-berubah, tetapi harinya hari kenaikan Tuhan Yesus. Haleluya. Saya ingat beberapa tahun yang lalu ketika hari kenaikan Tuhan Yesus, Presiden Soeharto turun, ya, dari takhtanya, dan kemudian terjadilah reformasi di negara ini. Jadi hari kenaikan Tuhan Yesus itu sangat indah, saudara. Maka begitu mereka datang, kalian berdua datang kepada saya, Tuhan berbicara hari kenaikanku, ya, adalah hari pernikahan mereka. Sehingga kalian juga bisa cerita kepada anak-anak, ya, bahwa hari pernikahan papa mama nanti adalah hari kenaikan daripada Tuhan Yesus. Dan itulah hari ini. Saudara-saudara, hari ini judulnya prioritas dalam pernikahan. Nah, berkaitan dengan hari kenaikan Tuhan Yesus, saya ingin kita membaca bersama-sama ayat tentang kenaikan itu yang terdapat dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama, ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-11. Saudara bisa lihat di depan, kalau bisa kelihatan, atau saudara di rumah bisa lihat di layar, ya. Ini kita online juga. Dan saudara yang ada di gereja juga bisa lihat di Alkitab masing-masing. Dan mari membaca bersama-sama dengan saya Kisah Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-11. Dan kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu,
Tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Haleluya. Yesus itu asalnya dari surga, kembalinya ke surga. Haleluya. Ada banyak orang asalnya dari bumi, masuk ke bumi dan mati dikuburkan di sana, nggak pernah bangkit-bangkit ya. Bahkan para pemimpin agama yang paling besar pun mati dikuburkan udah selesai ya. Tetapi Yesus beda, dia mati, dia bangkit, dia naik ke surga. Dan kenaikannya ke surganya itu, saudara, dia nggak akan pamit-pamit dulu. Tuhan boleh nggak saya naik ke surga? Enggak, saudara ya. Temanin dong saya ya, malaikat atau dewi dewa temanin dong, nggak bisa, saudara. Yesus itu yang punya surga. Dia kembali aja ya. Dan kita lihat di sini dia terangkat naik ke surga. Semua orang-orang murid-muridnya itu melihat. Ada saksi, saudara. Ada banyak orang berkata, saya pergi ke sana, pergi ke sini, saya pindah, saya hijrah ke sana ke sini, tetapi nggak ada saksi, nggak ada bukti. Itu berarti apa? Omong kosong ya. Kita nggak ada saksi, kita nggak bisa percaya. Tapi saudara lihat bersama-sama Yesus naik ke surga disaksikan oleh murid-muridnya. Ada 12 orang muridnya, kita tahu saat itu mereka melihat. Dan cerita itu dikisahkan di dalam kitab Kisah Para Rasul ini. Berarti cerita kenaikan Yesus adalah hal yang benar. Seperti hari ini, kalian berdua menikah, ya ada saksi ya dari Berliana maupun dari Sugi ya, meskipun Sugi baru satu ya saksinya ya, harusnya dua ya, tapi tidak apa-apa, 2-3 orang saksi sudah sah di dalam Tuhan. Jadi bersama dengan Berliana dan Sugi ada saksinya, juga ada saksi juga ya dari pihak Berliana ya, Bapak Ibu ya, itu senang kami juga bisa melihat Bapak Ibu semua bisa hadir di sini menjadi saksi bagi pernikahan mereka. Saudara-saudara, kalau acara-acara penting tidak ada saksi, nanti orang bertanya, kamu menikah saksinya siapa? Ah, bohong kali nikahnya, begitu ya. Dulu waktu kami tinggal di satu rumah susun ya, kami pindah ke situ dan kami masih muda waktu itu ya, dan kelihatan ya belum menikah lah waktu itu kelihatannya, tapi kan sudah menikah. Jadi apa yang kemudian dibuat orang-orang di situ, karena kan tetangga kiri kanan depan itu saling berhadapan ya, pintu-pintunya ya, namanya juga rumah susun. Kalian memang sudah menikah katanya, mereka meragukan ya. Jangan-jangan kalian belum menikah, ini sudah kumpul-kumpul begini ya. Lalu istri saya, Ibu Gembala, mengambil foto pernikahan ya dan memperlihatkan. Lalu kita juga tempel foto pernikahan di tembok kita. Dan ada saksinya kiri kanan. Dan itu juga membuktikan, oh iya benar mereka sudah menikah. Nah itulah gunanya saudara-saudara ya, kita ada saksi ya, ada keluarga-keluarga juga di belakang ya, ada jemaat-jemaat juga yang ada di sini ya, dan juga di bawah, dan juga menyaksikan lewat live streaming pada hari ini ya. Demikian juga pelayan-pelayan Tuhan di depan ya, menjadi saksi, puji Tuhan bagi kita semua untuk pernikahan saudara Sugi dan Berliana. Demikian hari kenaikan Tuhan Yesus itu ada saksinya, yaitu murid-muridnya, di mana dia terangkat naik ke surga, ada yang menyaksikan, ada yang melihat. Saudara, kita dalam dunia ini ya perlu ada saksi dalam hidup kita. Jadi jangan jauh-jauh ya, suami dan istri. Istri menjadi saksi suami, suami menjadi saksi istri. Dalam kehidupan kalian berdua setelah acara kita hari ini tidak bisa dipisahkan. Apapun yang kalian lakukan kemudian terikat secara hukum, baik untuk membeli rumah, untuk mengadakan segala sesuatu harus ada saksi berdua. Jadi terikat, nggak bisa sendiri-sendiri lagi. Setelah hari ini saudara-saudara, kalian berdua adalah sah menjadi suami istri. Dan kalau begitu kalian harus memprioritaskan seperti Tuhan Yesus memprioritaskan kehidupannya. Apa yang diprioritaskan oleh Tuhan Yesus? Yesus dalam kehidupannya dalam dunia ini ada 5 prioritas dia. Yang pertama, dia lahir. Dia prioritas untuk lahir di dalam perawan suci Maria itu menjadi bayi yang suci. Itulah prioritas yang pertama. Prioritas yang kedua apa? Dia mengajarkan kepada murid-muridnya kebenaran firman, yaitu Injil, damai sejahtera, kabar baik diberitahukan kepada para murid-muridnya. Yang ketiga, Yesus kemudian mati dan bangkit. Itulah prioritas hidupnya. Dia mati di atas kayu salib dan kemudian dia bangkit. Prioritas itu hidupnya di situ. Yang keempat, kita tahu sama-sama seperti yang kita rayakan hari ini, dia naik ke surga. Makanya tadi kita baca, murid-murid bertanya, Tuhan, maukah engkau memulihkan kerajaan Israel?
Karena dalam pikiran mereka, kerajaan Israel itu harus jadi besar seperti kerajaan Daud. Kerajaan Israel di bawah pemerintahan Daud dan Salomo. Waktu itu pemerintahan Daud dan Salomo itu membentang dari Irak itu sampai ke Mesir. Besar sekali kerajaannya itu. Dan kerajaannya tak terkalahkan. Kemana-mana Daud itu jadi pemenang. Dan orang Israel itu begitu bangga dengan kerajaan daripada Israel tersebut. Tapi pada masa Yesus ini, kerajaan Israel itu sudah hancur. Dan mereka di bawah tekanan, di bawah pemerintahan daripada kerajaan Romawi. Jadi saudara-saudara, mereka rindu Yesus. Engkau kan sudah bangkit, ayo jadi raja atas kami. Tapi itu bukan prioritas Yesus. Yesus tidak punya prioritas untuk jadi raja Israel saat itu. Prioritasnya dia naik ke surga. Jadi dia berkata di situ tadi kita sudah baca bahwa Yesus kemudian terangkat naik ke surga, ya. Dan kemudian prioritas yang terakhir, yang kelima, bahwa dia akan datang kembali ke dalam dunia ini. Inilah 5 prioritas Yesus selama ada di dunia ini. Nah, saudara-saudara, kedatangannya ke dunia ini, saudara-saudara, itu akan segera. Dan kita sudah lihat tanda-tandanya. Tetapi kenaikannya ke surga itu mau ngapain sih? Kenaikan Yesus di surga karena menjadi prioritas hidupnya adalah untuk menyediakan tempat bagi saya dan saudara di surga. Maka Sugi dan Berliana kemarin terima Tuhan Yesus, kemudian dibaptiskan ke dalam air, ya. Itu untuk mempersiapkan kalian untuk menerima rumah yang Yesus sediakan bagi kita semua. Jadi kenaikan Yesus ke surga itu adalah untuk membuat tempat tinggal bagi semua yang percaya. Itulah prioritasnya. Makanya meskipun murid-muridnya bilang jangan pergi Tuhan, ya. Yesus menghardik Petrus, kamu iblis, kamu menghalangi saya. Tuhan tinggallah di sini, bangunlah kerajaan di sini. Tidak, saya harus naik ke sana. Untuk apa? Untuk menyediakan tempat. Yesus sudah melihat jauh ke depan bahwa dia akan memiliki banyak murid. Dia akan memiliki banyak orang yang mengikutinya, yaitu kita seperti yang ada sekarang di tempat ini. Dan dia menyediakan tempat itu untuk saya dan saudara. Alkitab berkata, di dalam rumahnya itu ada banyak tempat tinggal. Rumahnya itu ada banyak tempat tinggal untuk dapat menampung semua yang percaya kepadanya. Jadi bagi saudara yang sudah percaya kepada Yesus, enggak takut lagi. Sekarang ini saudara-saudara ada banyak orang takut mati, ya kan? Karena penyakit COVID-19, ya. Ada banyak orang, waduh itu takut setengah mati ya saudara. Sehingga mereka tidak berani untuk pergi kemana-mana dan bahkan tinggal di rumah begitu saja. Kita saudara menggunakan masker ini supaya kita menjaga kesehatan. Bukan karena kita takut mati, bukan saudara ya. Kematian bagi kita itu hanya berpindah tempat di bumi dan kemudian berpindah ke surga. Bagi kita yang percaya, jadi kita nggak takut mati. Ya, saya tidak takut mati. Hari ini kalau Tuhan panggil pun saya siap. Karena apa? Itu cuma pindah tempat, ya saudara-saudara. Dan kita semua suka atau tidak suka, mau atau tidak mau, siap atau tidak siap, itu suatu saat akan berpindah ke sana. Maka itu hidup kita harus prioritasnya Tuhan. Nanti kita pelajari sama-sama. Nah, Yesus mempersiapkan tempat bagi saya dan saudara di sana. Itulah prioritasnya pada hari kenaikannya pada hari ini. Dan mereka, saudara-saudara yang percaya kepadanya, Sugi dan Berliana, saya bersyukur kalian berdua sudah mengambil keputusan yang terbaik untuk menikah di tempat ini dan kemudian menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sudah dibaptiskan dan kemudian sudah menjadi pengikut Yesus. Mulai dari sekarang, ingat baik-baik, nama kalian sudah tercatat di surga. Begitu kalian berpindah waktu, berpindah tempat kalian sudah tersedia di sana. Pertahankan imannya dalam Tuhan, di dalam pernikahan ini pertahankan. Karena apa? Karena dalam pernikahan ini si iblis itu akan menghancurkan kalian, berusaha untuk menggagalkan pernikahan kalian ini. Apa yang sudah dipersatukan Tuhan hari ini itu jangan diceraikan manusia, tetapi si iblis ingin menceraikan kalian. Jadi saya beritahu dulu sekarang ini supaya kalian siap-siap nih. Apa yang harus jadi prioritas? Ini akan kalian kejar. Ingat, kenapa? Karena si iblis itu akan mengganggu pernikahan kalian. Membuat kalian menjadi tercerai dan membuat kalian hidupnya tidak bahagia. Lepas dari ibadah pada hari ini, memasuki besok dan seterusnya, pernikahan kalian itu akan digempur iblis habis-habisan, saudara. Ya? Dan kalian harus siap.
Bagaimana mempersiapkannya? Yaitu kita harus tahu prioritasnya. Apa itu prioritasnya? Seperti Yesus memprioritaskan untuk lahir, hidup, mengajar, bangkit, mati bangkit, dan naik ke surga, dan nanti akan datang ke dalam dunia ini. Demikian juga kalian harus memiliki prioritas itu. Apa prioritas itu? Yang pertama, prioritas itu adalah yang sangat penting dalam kehidupan kalian. Apa itu yang sangat penting? Yaitu kalian punya saat teduh pribadi. Ya, suami dan istri boleh berdoa masing-masing, boleh berdoa bersama-sama. Tapi perlu juga ada doa pribadi. Ya, suami berdoa sendiri dengan Tuhan, istri juga berdoa sendiri dengan Tuhan. Dan kalau mau berdoa bareng-bareng boleh. Tapi yang paling penting, ini prioritas pertama nih. Suami harus punya doa sendiri dengan Tuhan. Ada masalah, tidak ada masalah, masuk kamar berdoa, cerita sama Tuhan. Ungkapkan kepada Tuhan. Walaupun kamu masih berbaring, tapi kamu sudah bercerita dengan Tuhan. Ungkapkan, Tuhan, ini pekerjaan begini loh. Tuhan, ini kesibukan begini loh. Saya tahu ini Pak Sugi ini ngobrolnya hebat sekali ya. Dari pagi sampai malam nih nggak itu tuh, nggak selalu tahan untuk bisa ngobrol ya. Nah, mulai sekarang harus kembangkan kebiasaan untuk bercerita dengan Tuhan ya. Tuhan, aduh istriku ini cerewet banget, ya, tolong Tuhan, biar dia bisa menjadi istri yang terbaik. Nah, bisa begitu ya. Demikian juga istri ya, saya tahu ini Berliana ini dulu bekas guru ya, jadi ngajarnya bagus, ngomongnya pintar gitu kan. Nah, mulai sekarang ya, harus membangun hubungan dengan Tuhan, cerita sama Tuhan, aduh Tuhan ini suami saya begini loh Tuhan. Selalu lapor dengan Tuhan. Kenapa? Karena itulah prioritas hidup kita. Prioritas hidup kita. Kenapa Pak Hendra sih harus ngomong dengan Tuhan? Begini, Tuhan itu kan sementara menyediakan rumah bagi kita di surga, betul? Nah, kalau kita nggak ngobrol dengan dia, ya nggak dikenal kita, ya kan? Kalau saudara mau masuk di rumah saya, kan harus kenal dulu dong. Kalau nggak kenal, siapa dia, nggak usah kita terima, ya kan begitu. Tapi kalau sudah kenal, ya, wah dari jauh, masuk, karena udah kenal. Yesus juga demikian. Kalau saudara belum dikenal oleh Yesus, sekarang saudara terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dibaptiskan. Nah, kalau sudah, saudara berbicara dengan Tuhan. Pak Hendra, gimana cara bicara? Loh, sama manusia aja bisa kita ngobrol, apalagi sama Tuhan gampang. Ngomong aja, cerita saja sama dia. Dan saudara akan lihat, saudara akan rasakan, saudara akan dengar, baik di pikiran, di telinga kita, atau di hati sendiri. Tuhan berbicara, menuntun, begini loh, diajarin kita. Saya percaya itu akan kalian rasakan. Dan harus dialami. Karena pengalaman dengan Tuhan itu pengalaman yang paling penting. Ini prioritas pertama di dalam kehidupan pernikahan kalian. Berbicara dengan Tuhan, masing-masing cari Tuhan. Apapun persoalanmu, dalam keadaan susah maupun senang, dalam keadaan sakit maupun dalam keadaan sehat, dalam keadaan ada uang, nggak ada uang, itu berbicara dengan Tuhan. Jangan hanya nggak ada uangnya baru cari Tuhan. Jangan hanya sakitnya baru prioritaskan Tuhan. Jangan, ya. Justru dalam keadaan bahagia, senang kita cari Tuhan. Dalam keadaan kita ada uang, ada hutang, ya, terlebih cari Tuhan. Percaya, Tuhan akan memprioritaskan kalian kalau kalian memprioritaskan Tuhan. Ya, saudara. Nah, jadi inilah yang harus kalian lakukan yang dalam kehidupan kalian. Yang kedua, hal yang penting dari yang sangat penting tadi, ya, yang harus kalian lakukan setiap pagi atau setiap malam, ya. Ada hal yang penting yang harus kalian lakukan, yaitu apa? Bekerja. Ya, suami bekerja untuk mencari nafkah, demikian juga istri. Istri juga membantu suami, ya, mengatur rumah tangga. Nah, ada hal-hal yang harus kalian prioritaskan, itulah yang harus kalian lakukan. Inilah hal-hal yang penting, ya. Ada yang masih sekolah, dia sekolah. Ada yang bekerja, dia bekerja. Ada yang berusaha, dia berusaha. Ini hal yang penting yang harus dilakukan. Sebagai suami, suami harus bersikap sebagai seorang pemimpin. Pemimpin, memimpin keluarganya, memimpin istrinya. Bukan istri yang memimpin suami, terbalik. Ya, sebagai suami, suami adalah yang terpenting harus mengambil keputusan sikap. Ceritakan, Mas, saya harus begini, kita akan melakukan ini. Lalu saudara ambil keputusan. Istri tugasnya apa? Mendukung. Apapun keputusan suami didukung. Kecuali dia mau masuk jurang, ya jangan, saudara, ya. Kecuali dia mau minum racunnya, jangan, ya. Jangan, ya. Mas, saya mau mati aja, mau masuk neraka, ya, minum racun, boleh enggak?
Jangan dong ya. Jangan kita bilang, oh udah silakan gantung diri sekalian. Ya jangan dong ya. Itu harus disayangi ya. Jadi suami berfungsi sebagai pemimpin. Dan kalau suami gagal memimpin, nanti istri yang memimpin rumah tangganya jadi berat sebelah. Nggak boleh ya. Istri tidak boleh memimpin dalam pernikahan. Harus suami. Kenapa? Karena suami adalah kepala istri. Istri mendukung, istri menyediakan segala sesuatu sehingga suami bisa mendukung. Suami harus juga bisa mengontrol diri, jangan sampai karena sudah memimpin akhirnya lebih berkuasa kemudian tidak menyayangi istri. Ya, harus bisa mengontrol diri untuk mengasihi istri, dan suami harus selalu mengucapkan 3 kata ajaib. Apa itu? Ma, tolong dong. Ma, maafin dong ya. 3 kata ajaib ya. Jadi kita harus selalu menggunakan kata itu kepada istri kita. Tolong dong sayang ya, terima kasih, maaf ya, aduh saya salah. Wah itu kalau 3 itu diucapkan Pak, pasti istrinya selalu bisa menerima. Ya, jadi suami biasanya paling, aduh ngapain sih saya harus minta maaf, dia kan salah, itu kan salah dia. Ya, saudara, tapi istri butuh itu. Ya, meskipun kamu benar, ya udah deh maafin deh ya. Maafin, walaupun kita sebetulnya nggak salah, ya, tapi udah deh kita minta maaf ya, mungkin saya salah, ya. Nah, akhirnya jadi baikan. Jadi itu adalah prioritas dalam rumah tangga. Itulah hal yang penting yang harus dilakukan. Lalu istri juga harus menghargai suami sebagai suami, ya dia kepala kita. Oh tunggu dulu ya, sebelum saya ambil keputusan saya harus tanya dulu nih sama suami saya. Nah ini adalah hal yang penting yang harus dilakukan. Jangan diambil keputusan duluan, ya saudara. Saya ada seorang teman berkata, aduh rumah saya sudah digadaikan oleh istri saya. Jadi gimana? Iya itu ada di bank sertifikat kami. Kok bisa? Iya nggak tahu. Saya pergi keluar kota, tahu-tahu saya pulang, aduh rumah saya sudah nggak ada. Ya saudara. Nah ini istri nggak boleh mengambil keputusan seperti itu. Hal yang penting ya, dihargai suaminya, didukung suaminya. Dan istri harus menundukkan diri, ya istri harus bisa selalu mengucap syukur, mendukung suami menjadi yang terbaik daripada orang-orang lain di sekitarnya. Jadi istri adalah tiang penopang yang utama bagi suami. Jadi begitu istri menunjukkan sikap yang terbaik ini, maka keluarga kalian akan menjadi harmonis. Ini hal yang penting dalam kehidupan. Uang itu nomor belakang. Ya, kalau kalian sudah saling mendukung, saling bersatu, uang itu pasti akan datang. Kalau kalian sudah mencari Tuhan yang paling pertama itu, wah, itu semua harta itu pasti akan datang. Jadi yang pertama Tuhan yang dicari, yang penting itu tadi saling menundukkan diri, saling mengasihi, saling memaafkan di antara keduanya, maka itu adalah hal yang terbaik. Yang ketiga, ya, setelah hal yang penting ada hal yang kurang penting. Hal yang kurang penting ya boleh main game ya. Kemudian ada hal yang tidak penting, boleh keluyuran ya. Saudara, ini berdua, ini suami istri ya bolehlah ya. Tapi yang paling penting tadi itu harus ditaruh di nomor atas. Jangan ini dua ini ditaruh paling atas, jadi terbalik hidupnya, jadi kacau berantakan ya. Saya melihat ada keluarga suaminya main game terus begitu ya. Dan kemudian istrinya jadinya jadi ngambek terus, jadi keluarga jadi berantakan. Atau ada istri yang jalan-jalan keluyuran ke tetangga kemana-mana, ya rumah tangganya nggak diatur gitu ya. Saudara, ini yang jadi terbalik. Prioritasnya salah, jadinya rumah tangganya kacau, ya kan? Nah, jadi prioritaskan yang paling utama, di mana kita sebagai suami harus menempatkan diri, di mana kita sebagai istri harus juga menempatkan diri. Jadi, Tuhan memberi kita 24 jam, waktu yang cukup bagi saya dan saudara untuk mengatur hidup kita. Kita harus dapat memprioritaskan segala sesuatu yang sangat-sangat penting, taruh paling atas. Kecuali memang itu tugas saudara main game, ya silakan saudara main game. Tapi kalau bukan itu tugas saudara, ya jangan itu taruh yang paling penting, berantakan pekerjaannya berantakan. Dulu ada orang yang bekerja dengan kami ya, dia main game aja terus, pekerjaannya saudara gampang, nanti aja lah, nanti aja. Akhirnya pekerjaannya berantakan, ya customernya marah-marah. Dan dia mengancam, kalau memang begini saya tembak kamu. Waduh saudara, kan bahaya itu ya. Kenapa? Karena customer itu
adalah raja. Jadi begitu dia sudah memberi kita pekerjaan, harus kita laksanakan dengan baik. Kita janjinya tanggal 10, ya tanggal 10 kita laksanakan. Dan ini suami dan istri harus bersama-sama dengan hal yang terpenting itu harus dikerjakan. Diatur waktunya, ada waktu kerja, ada waktu istirahat, ya. Pak Sugi, ya, nanti setelah pulang dari sini, ya diatur waktunya. Jangan kerja terus, kasihan istrinya, ya. Apalagi nanti kalau sudah punya bayi, ya, itu tinggal di rumah, ya, kerja terus harus diatur. Yang terpenting adalah Tuhan, ya, yang pertama tadi. Yang kedua adalah keluarga, yang ketiga baru pekerjaan. Itulah yang paling penting, ya, dalam kehidupan kita. Main game, jalan-jalan, keluyuran itu yang paling tidak penting. Jadi segala sesuatu, kata firman Tuhan, ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk mati, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut, ada waktu yang penting bersama Tuhan, juga bersama istri dan teman-teman. Waktu dengan teman-teman, dengan customer itu bisa belakangan, bisa menunggu. Yang penting, terpenting dengan Tuhan, dengan istri yang penting. Yang customer bisa menunggu. Mereka bisa dicari lagi, tetapi hubungan dengan Tuhan gak bisa dicari. Dengan istri apalagi. Jadi jadikanlah prioritas mencari Tuhan sebagai anak Tuhan. Itulah yang terpenting dalam hidup kalian. Prioritaskanlah menjadi kekasih Tuhan. Itulah yang harus kalian prioritaskan dalam hidup. Dan kelola ciptaan Tuhan, kelola apa yang Tuhan berikan pekerjaan dalam hidup kalian. Itu yang sangat penting. Yang terpenting menjadi anaknya yang sudah kalian lakukan. Terus itu dilakukan. Saya katakan tadi ada si iblis yang akan menghancurkan iman kalian. Tetapi jangan dihiraukan. Kalian harus tampil menjadi orang yang melayani Tuhan. Orang yang beribadah kepada Tuhan. Orang yang mencari Tuhan. Ikut Yesus sampai selama-lamanya. Ya, jangan digodai oleh orang lain. Ikut ini yuk. Akhirnya iman kalian jadi gagal, jadi bubar. Karena saya sudah melihat, menyaksikan bagaimana orang yang melupakan Tuhan, tidak memprioritaskan Tuhan, hidup mereka berantakan. Tetapi orang yang memprioritaskan Tuhan, hidup mereka akan terus naik dan bukan turun. Haleluya. Dan di sini peran istri, ya. Istri, ajaklah suamimu untuk hidup takut akan Tuhan, untuk hidup beribadah kepada Tuhan. Demikian juga suami, sebagai kepala, pimpinlah istrimu di dalam jalan Tuhan. Bersama nanti dengan anak kalian, kalian harus memprioritaskan Tuhan dalam hidup ini. Inilah yang harus dilakukan dalam kehidupan kalian. Kalau kalian memprioritaskan Tuhan, Tuhan akan prioritaskan kalian. Kalau kalian mencari Tuhan terlebih dahulu, beribadah kepada Tuhan di rumah sendiri, di gereja atau secara online kita di sini, ya kalian menomorsatukan Tuhan, Tuhan nomorsatukan kalian dalam kehidupan ini. Begitu dia punya prinsip. Jadi kalau kita lakukan ini, saya percaya rumah tangga kalian akan diberkati oleh Tuhan. Amin. Siap jadi suami dan istri? Haleluya. Ini adalah permulaan, ya. Permulaan di mana kalian memasuki babak yang baru daripada kehidupan kalian. Tetapi yang terpenting saya katakan, prioritaskan Tuhan. Punya waktu doa sendiri, tiap pagi atau tiap siang atau tiap malam. Yang penting punya waktu bersama dengan Tuhan. Dengarkan suaranya, berbicara dengan dia, dan kamu akan keluar sebagai pemenang. Amin.